warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Padilla dari kelompok pertama Eropa Utara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dua negara yang terletak di Eropa Utara. Yang pertama ada negara Norwegia dan juga Lithuania yang kedua. Langsung saja ke negara yang pertama, ada Norwegia. Norwegia yang beribu kotakan Oslo merupakan negara kerajaan yang terletak di sebelah utara benua Eropa, tepatnya di semenanjung Skandinavia. Negara yang secara astronomisnya terletak di 57 derajat sampai 81 derajat lintang utara dan 4 derajat sampai 32 derajat bujur timur. Memiliki luas wilayah 385,525 km persegi dengan jumlah penduduknya 5,3 juta jiwa menurut hasil sensus pada tahun 2017. Menggunakan bahasa resmi Norwegia, Bokmål dan juga Nynorsk. Dalam sejarahnya, pada zaman dahulu Norwegia pernah bersatu dengan kerajaan Denmark selama 4 abad, yaitu dari tahun 1397 sampai 1814. Tetapi setelah penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan Inggris Raya terhadap Denmark dan Norwegia pada pertempuran Copenhagen yang menyebabkan kekalahan kerajaan Denmark, dengan terpaksa kerajaan Denmark menyerahkan Norwegia kepada kerajaan Inggris. Nah, Norwegia kemudian mengambil kesempatan ini untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dengan mengadopsi sebuah konstitusi berdasarkan model Amerika dan Prancis, serta memilih putra mahkota dari Norwegia dan juga Denmark yaitu Christian Fredrik pada tanggal 17 Mei tahun 1814. Tanggal tersebut sampai sekarang kemudian diperingati sebagai Hari Konstitusi Norwegia. Kemudian ada iklim dan bentang alam. Iklim di Norwegia memiliki iklim yang tergolong moderat untuk negara yang terletak jauh di utara. Iklim ini dicirikan dengan variasi panas dan variasi dingin yang berlebihan, dengan suhu terendah pada musim dingin yaitu 15 derajat Celcius dan suhu terpanas pada musim panas yaitu sekitar 25 derajat Celcius. Bagian utara ini juga sering disebut sebagai tanah matahari tengah malam, di mana pada musim panas matahari tidak pernah tenggelam dan pada musim dingin matahari tidak pernah terbit. Kemudian ada flora dan fauna Norwegia. Di sini ada contoh fauna Norwegia, yaitu ada rusa kutub, dan juga contoh flora dari Norwegia ada heather, merupakan bunga yang tumbuh di dataran tinggi. Kemudian ada kondisi sosial. Dengan jumlah penduduk 5,3 juta jiwa, mayoritas masyarakat Norwegia menganut agama Gereja Lutheran Injili, dan suku asli Norwegia adalah suku Sami. Suku Sami tinggal di ujung utara Norwegia dengan mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, pemburu, dan juga gembala. Kemudian ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut Norwegia sendiri adalah sistem pemerintahan konstitusi monarki parlementer, di mana kepala negaranya adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Meskipun demikian, Dewan Negara yang dipilih oleh raja tetap harus disetujui oleh legislatif maupun parlementer. Kemudian ada ekonomi di Norwegia. Negara ini kaya akan sumber daya alam selain minyak dan gas, juga termasuk tenaga air, ikan, hutan, dan juga mineralnya. Tercatat Norwegia merupakan negara penghasil gas dan minyak terbesar di luar Timur Tengah, berada pada posisi ketiga penghasil gas terbesar di dunia dan berada di posisi kelima penghasil minyak terbesar di dunia. Di sini ada tingkat pertumbuhan PDB Norwegia. Terakhir ekonomi Norwegia tumbuh 1,6% pada Desember 2019. Kemudian ada HDI Norwegia. Norwegia berada di peringkat 1 dunia dengan mendapatkan nilai tertinggi hampir di semua aspek dengan total keseluruhannya yaitu 0,954. Dengan angka harapan hidupnya yaitu 82,3 per tahun. Memiliki pendapatan nasional yang melebihi standar yaitu 68,059 US dollar. Kemudian ada tingkat kesehatan.
Di Norwegia semua rumah sakit didanai oleh pemerintah sebagai bagian dari anggaran nasional. Untuk sementara itu, untuk perawatan medis tidak dipungut biaya bagi siapapun yang usianya kurang dari 16 tahun. Selebihnya akan dikenakan biaya pengurangan setiap tahun sebelum memasuki kriteria untuk memiliki kartu pembebasan. Kartu ini memberikan hak kepada siapapun untuk mendapatkan kesehatan gratis selama sisa tahun itu. Kemudian ada tingkat pendidikan. Secara hukum, semua anak di Norwegia itu harus sekolah dari usia 6 sampai 16 tahun. Program pendidikan dasar terdiri atas dari 7 tahun pendidikan rendah dan 3 tahun pendidikan tinggi. Jadi di Norwegia itu ada kewajiban 10 tahun belajar.